Teruskan Ustaz. Oke, insyaallah. Oke, tafadhal masykurah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Puan serta rekan-rekan para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita melanjutkan tadabbur kita terhadap surah Al-Hasyr di ayat yang ke-16 insyaallah. Kita langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Kamathali syaitan idh qala lil insan ukfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menggambarkan bahwa janji yang diberikan oleh orang munafik kepada kaum Yahudi Bani Nadir, konteksnya dipersamakan dengan setan. Jadi yang pertama, ini juga menjadi penegasan bahwa karakter setan itu sebenarnya lebih merujuk kepada karakter, karena hakikatnya adalah semua yang jauh dari kebenaran dan semua yang tidak mampu menjaga emosinya dan amarahnya, sebenarnya dia memiliki attitude setan atau satanic karakter. Dan karena itu juga Al-Quran nanti menggambarkan memang setan itu muncul dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Ini yang harus kita perhatikan yang pertama. Dan kita diberikan contoh oleh Al-Quran, karakter yang bisa membuat orang semisal dengan setan, yaitu pada konteks ini adalah orang-orang munafik. Allah mempersamakan sikap orang munafik dalam memberikan perjanjian, ya, yang janji itu seakan-akan nanti nampak indah, tetap nampak indah dalam melakukan maksiat. Jadi nanti kita lihat ujungnya ya. Ini mirip banget dengan apa yang dilakukan oleh setan. Mari kita lihat dulu ayat per ayat untuk memudahkannya. Jadi kalau kita lihat konteksnya kemarin, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Rasulullah atau Rasul mudahnya sebentar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemarin di kisahnya itu memerintahkan kepada Bani Nadir, ya, untuk keluar dari Madinah. Keluar dari Madinah karena mereka melanggar peraturan atau karena dia sudah melanggar treaty, ya, yang sudah diikat, ya. Karena dia melakukan pelanggaran, maka dia harus keluar dari Madinah. Atau pilihannya bertaubat kalau dia tidak mau, ya, pilihannya atau bertobat. Oke. Ini perintah, kalau kita lihat ini adalah perintah untuk mentaati Rasulullah SAW, ya, atau perintah untuk menaati Allah. Karena kalau ada perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah, hakikatnya sama saja dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebenarnya Bani Nadir itu hendak memilih mengikuti ini. Jadi kalau kita lihat setelah Rasul memberikan statement kepada Bani Nadir untuk keluar dari Madinah karena melanggar kesepakatan, atau mungkin mereka hendak bertobat, mengakui kesalahannya, datang kepada Rasulullah SAW, dan seterusnya. Ada beberapa pilihan, tapi memang diminta untuk keluar, ya. Tetapi yang menarik, sebenarnya kalau kita lihat yang pertama, Bani Nadir itu hendak mentaati karena mereka sebenarnya sudah takut. Salah satu mukjizat yang diberikan Allah atau penguat yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW dalam menghadapi musuh-musuhnya adalah Allah menimpakan rasa takut atau menancapkan rasa takut kepada musuh-musuhnya, bahkan dalam satu riwayat sebulan sebelum terjadinya peperangan.
Misalnya kalau ada mau perang Badar atau perang Uhud atau apapun, sebenarnya mereka sudah dihantui dengan rasa ketakutan. Ya, sama dengan Bani Nadir. Bani Nadir meskipun dengan semua resources yang mereka punya, ya, misalnya weaponnya sangat banyak. Kalau kita bayangkan zaman sekarang, ya, pedang, peralatan perang mereka jauh lebih sophisticated, jauh lebih lengkap dibanding Rasulullah SAW yang pertama. Yang kedua, dari aspek logistik mereka jauh lebih lengkap. Dari aspek bangunan mereka punya tembok-tembok yang kokoh yang bisa dia gunakan untuk mempertahankan diri. Jadi sebenarnya secara resource mereka sangat kuat dan sangat mungkin untuk bisa melawan Rasulullah SAW, yang apalagi kalau kita lihat konteksnya memang sangat mungkin mereka bisa menang. Tetapi yang menarik, mereka sebenarnya menyadari kesalahannya sendiri dan mereka takut dan mereka ingin mengikuti Rasulullah SAW. Jadi niatan pertama mereka ingin taat, mereka ingin taat kepada Rasul, kepada Rasulullah SAW. Case-nya yang kedua, apa yang terjadi? Orang-orang munafik datang menghasut mereka. Nah, ini yang disebut dengan kemudian mereka menghasut ya dengan cara memberikan janji yang indah, ya, bahwa sebagaimana yang kemarin kita jelaskan, ya, mereka menyatakan kalau kamu dikeluarkan, kami juga akan ikut keluar. Oh, kalau kamu diperangi, kita akan support kamu dan segala macamnya. Ini semua janjinya indah-indah. Ya, janjinya indah-indah. Saking indahnya membuat mereka hilang rasa takut. Menjadi confident mereka. Menarik, kita lihat kan, menjadi confident untuk melawan Rasulullah SAW. Setelah confident, hasilnya apa? Hasilnya mereka tidak taat. Tidak taat kepada Rasul, bahkan siap untuk perang dengan Rasulullah SAW. Nah, case-nya begitu. Nah, ayat ke-16 itu menggambarkan tentang bagaimana hasutan orang munafik ini dipersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setan kalau menghasut manusia. Jadi ini menarik, nanti kita akan melihat contoh konkret atau gambaran dari bagaimana setan menggoda manusia, tapi tidak kelihatan kalau setan dalam pengertian jin, tetapi Allah nanti menunjukkan jenis setan dari kalangan manusia, yaitu orang munafik Madinah pada saat itu, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tetapi cara dia menghasut, Al-Quran menyatakan persis seperti setan. Nah, ini satu sisi ini alhamdulillah karena kita nanti diperlihatkan begitulah sebenarnya setan menggoda kita. Yang awalnya orang sudah sangat kuat untuk mentaati Allah dan Rasulnya, tapi nanti dibikin sebisa mungkin dengan cara yang beautiful, ya. Kemudian hilang rasa keinginan kita untuk taat itu, malah kita jadi confident untuk tidak taat. Masya Allah. Dan mendeklar perang untuk melakukan perlawanan. Ini kan gila bagaimana dia bisa turning upside down antara pertama keinginan untuk loyal and obedient menjadi disobedient dan tidak loyal, bahkan berani untuk declare war dengan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pelajari nanti. Oke, kita mulai ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamathali syaitan. Kamathali, kanya itu sebenarnya sudah seperti, ya. Mathal itu perumpamaan, jadi Allah memberikan perumpamaan sekarang, kasih example, untuk menunjukkan kemiripan antara perilaku dari kaum munafik dengan setan itu sendiri. Kamasali syaiton, apa yang bujuk rayunya orang munafik itu, persis kata Allah SWT, sebagaimana setan, idh qala lil insan, ketika setan itu berkata kepada manusia, yang menarik, kita tidak pernah dengar manusianya. Karena setan itu yuwaswisu fi sudurin nas, dia whispering di dalam hati kita.
dan kita tidak mendengar dengan telinga kita karena dia whispering ya di dalam dada kita, bukan di telinga kita. Yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi nanti caranya bagaimana? Kita harus mengambil dari apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Untuk apa sebenarnya kalau kita perhatikan? Untuk ukfur, untuk disbelief, untuk mengkufuri Allah dan Rasul-Nya. Nah, kita nanti ngelihat persamaan yang persis sama, ya, sama-sama qala lil insan ukfur, ya, ukfur. Nanti ujungnya falamma kafara, kalau mereka sudah kufur beneran manusia ini, qala setan akan berkata inni bari'um minka. Sesungguhnya kami akan berlepas diri. Kami akan berlepas tangan. It's nothing to do with me. Dia akan bilang begitu. Disown you. Inni akhafullaha rabbal alamin. Inni akhafullah rabbal alamin. Oke, sebelum terlalu jauh kita lihat dulu setan sehingga agar kita bisa melihat lebih mudah ya. Oke, yang pertama, setan itu berasal dari perbedaannya di kalangan para ulama bahasa dibagi jadi dua. Satu, ada yang menyatakan berasal dari kata syaitana. Sayangnya saya tidak bisa ngetik bahasa Arabnya. Sebentar saya coba biar agak lebih baik. Ma'ani. Tidak muncul. Oke. Syato. Nunnya mana? Nah. Oke. Jadi yang pertama dia berasal dari kata syatona. Ya, setan itu berasal dari kata syatona. Dari kata syatona, maknanya ba'uda anil haq. Maknanya jauh dari kebenaran. Apapun saja yang jauh dari kebenaran, namanya syatona. Ya, namanya syatona. Karena itu orang Arab menyatakan wasyattotidar misalnya. Orang menyatakan, rumahnya sangat jauh. Karena maknanya awal itu ba'uda, jauh. Tapi jauh dari kebenaran. Semua yang jauh dari kebenaran sebenarnya setan. Nah, jadi apapun yang membuat orang menjadi stay away dari the truth namanya setan. Yang pertama. Yang kedua dari kata syata, ya, dari kata syata yang berarti ihtaraka, terbakar. Ya, minal ghadab, orang yang terbakar karena amarahnya. Ini penting untuk kita pikirkan terutama berkaitan dengan kajian kita tentang al-hilm, ya, al-hilm. Karena lawan dari ihtaraqa minal ghadab itu sesungguhnya adalah hilm itu sendiri. Saya ingin kita agak gini ya. Jadi kan kalau sabar atau hilm kemarin, hilm ya. Ha lam mim. Oke. 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 Kata hilm kemarin itu dimaknai kemampuan orang, misalnya kalau kita menggunakan definisinya, kalau masih ingat kemarin ada dua ya, satu tarkul ajalah, meninggalkan ketergesa-gesaan, ya, meninggalkan ketergesa-gesaan, tarkul ajalah, ya, meninggalkan ketergesaan. Nah, ketergesaan itu al-ajalah itu sifat dari Rasulullah SAW di dalam hadis menyatakan ketergesaan itu datangnya dari setan. Sementara kehati-hatian atau tumaknina, ketentraman itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Sama mirip kalau kita meninggalkan ajalah berarti kita menjauhkan diri dari setan. Karena itu nanti ini kayak pendulum gitu ya. Ujung sebelah kirinya namanya syata, ujung sebelah kanannya namanya hilm. Kira-kira begitulah. Jadi kalau sebuah pendulum, kalau orang itu terbakar dengan amarahnya, dengan emosinya, namanya setan di sisi kiri. Sementara orang yang bisa menjauhkan diri dari emosinya, dari amarahnya, maka dia disebut dengan hilm. Ya, makanya puncak dari akhlak disebut dengan hilm, kan kemarin begitu. Ini kalau pakai definisinya Ibnul Faris, atau kalau pakai definisinya Imam Raghib Al-Asfihani adalah kemampuan kita menahan diri atau menahan tabiat ketika amarah menggelegak, ketika amarah memaksa kita untuk marah, tapi kemudian kita bisa menahannya. Nah, itu namanya hilm. Karena itu dalam konteks ini terjadi perlawanan antara syata dengan hilm. Ya, dia saling berkaitan satu sama lain sebenarnya. Karena itu orang yang hilm makin jauh dia dari setan, orang yang menuruti amarahnya maka dia mirip dengan setan. Yang paling juga menarik untuk difikirkan adalah kata hilm ini dalam bahasa Arab itu kalau ada akar kata yang berasal dari huruf yang sama, kalaupun dibolak-balik, sebenarnya nanti punya kaitan yang sama. Nah, yang menarik kata hilmun itu dari ha, ya, lam, sama ma. Ini kalau kita rewrite backward menjadi ma, ya, la, ha. Ini nanti dari sini muncul ada malaha, ada muluha, muncul kata milhun, ya. Milhun artinya salt, garam, tapi juga muncul kata muluha. Misalnya muncul kata muluha, muluhan itu artinya adalah beautiful. Ini yang menarik untuk kita pikirkan. Seakan-akan kata hilm itu menggambarkan bahwa dia merupakan satu karakter yang apabila kita lakukan, susahnya minta ampun. Karena itu dia seperti garam yang asin. Tetapi begitu kita bisa melakukan, maka kita akan menjadikan diri kita sangat cantik dan elegan. Karena kita kemudian terhiasi dengan akhlak yang indah. Karena itu menjadi muluh, ya, atau maliha misalnya, kalau nama orang maliha misalnya. Oke, yang menarik. Dan yang menarik juga, ini kita bisa melihat dari inang susu Rasulullah SAW, namanya Halimah As-Sa'diyah. Kalau kita perhatikan, kalau kita lihat hidupnya sebelum dia mengambil Rasulullah SAW sebagai anak susuannya, hidupnya seperti garam, susah, menderita. Tapi begitu dia mengambil Rasulullah SAW, hidupnya menjadi beautiful dan elegan. Itulah Halimah, yang menarik. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau kita belajar untuk menjadi halim, berarti kita belajar untuk semakin mendekati Allah SWT. Semakin kita tidak belajar halim, belajar hilm, maka sebenarnya kita sedang bergerak mengikuti setan. Jadi bandulnya itu begitu, pendulumnya. Kalau kita perhatikan ya, di sini ini ada setan, ya. Di sini ada setan. Caranya adalah ngikutin caranya setan, ya, yaitu ngikutin nafsu, ngikutin amarah, ya. Maka orang nanti akan mirip menjadi setan. Tapi di sini ada Allah Subhanahu wa taala Al-Halim. Nah, kalau kita mau tahallum, kalau bahasa hadis, untuk mempraktekkan hilm, maka kita semakin dekat kepada Allah. Kita menjadi muqarrabun, ya, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berusaha sedekat mungkin untuk memiliki karakter al-hilm. Oke, itu maksudnya syata, ya. Saya hanya untuk mengaitkan dengan kajian kita kemarin agar ada kaitan antara syaitan dan hilm, meskipun kaitannya berupa oposit, ya. Oke. Jadi setan itu kalau kita perhatikan semua yang jauh dari kebenaran dan ihtaraqqa minal ghadab,
yang terbakar, sehingga dia tidak bisa lagi dikontrol dengan akal sehat dan tidak bisa dikontrol lagi dengan hati nurani, maka dia disebut dengan syaitan. Kalau kita gabungkan, maka setan itu adalah jauh dari kebenaran karena dia telah dikontrol dengan nafsunya. Jadi semua orang yang memperturutkan nafsu dan hidupnya nafsunya yang menjadi imamnya, maka sebenarnya dia sedang pelan-pelan menjadi setan atau paling tidak berkarakter setan. Karena sekarang dia tidak dibimbing oleh akal sehat, dia tidak dibimbing oleh hati nurani. Kira-kira begitu. Maka caranya begitu, nanti dia akan menghilangkan pikiran rasionalnya dan juga hatinya hilang. Maka dia dibimbing hanya oleh hawa nafsunya. Ya, itu yang akan menjauhkan dia dari hak, dari kebenaran, dan akan ihtaraq minal ghadab. Ya, jadi dia hanya akan dibimbing oleh nafsunya, Oke. Nanti bagaimana strateginya kita di akhir saja kalau masih memungkinkan, nanti ada waktu kita bicara tentang strateginya setan dan segala macamnya dari perspektif Al-Qur'anul Karim. Oke. Sampai di sini kita melihat sekarang Allah menggambarkan strategi setan nanti digandengkan dengan strateginya Yahudi. Kita lihat dulu strateginya setan di sini. Di ayat ini kata Allah SWT, setan itu yang pertama perintahnya adalah ukfur, ya. Targetnya dia adalah oke, ini kalau yang setan, ya, yang setan. Jadi targetnya adalah perintahnya yang pertama dia akan berkata kepada manusia ukfur, kalau pakai tadi ya, diperintahkan untuk kafir, jadi target kafir. Ya, kafir itu sebagaimana yang kita ketahui dia mengufur, menutup, ya, cover up, ya. Dia mengcover up kebenaran. Ya, nanti sama akhirnya dia mengcover up, ya, atau menutup kebenaran, oke, menutup al-haq, oke, atau juga bisa kita manai mereject, menolak kebenaran, atau simpulnya adalah menutup kebenaran dengan cara ditolak dan segala macam, namanya ufur. Langkah yang pertama, ini diperintahkan, ya, kalimatnya menggunakan kata kerja sehingga dia nanti akan berusaha bagaimana targetnya sampai dia bisa memerintahkan. Nah, ini nanti kita lihat. Padahal kalau kita lihat setan itu digambarkan di dalam Al-Qur'an lemah sebenarnya. Setan itu menggoda kita awalnya cuma membisiki. Membisiki itu seperti iklan, ya, hanya ngasih tahu, hanya belum bisa memerintah. Tetapi menarik, surah ini menggunakan fi'il amar, ukfur. Ya, jadi ini sudah bisa memerintah. Kamatsali syaiton idz qala lil insani kfur. Kufurlah. Ini menarik karena dia bisa berkata menggunakan fi'il amar. Quran menggunakan bagian yang paling terakhir, ya. Karena sebenarnya awalnya itu kalau kita perhatikan ayatnya di surah, ini sebentar ya, Arabic translate. Oke, sebentar saya tuliskan ayatnya. Inna syaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Asyaitonu. Oke. Di surah Al-Baqarah ayat 286. Mari kita beritakan ayat ini. Oke. Kalau kita perhatikan di ayat ini, setan itu awalnya bukan memerintah kalimatnya, tapi lihat kalimatnya menggunakan kata ya'idukum, menjanjikan. Menjanjikan itu bukan memerintah, karena sebenarnya setan tidak punya kemampuan kepada kita untuk memerintah. Ya, kita ini dibekali oleh Allah SWT dengan kemampuan untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang pertama, yang kedua, setan tidak bisa masuk ke dalam hati kita, hanya kepada sudur saja. Dan caranya setan yuwaswisufi kalau dalam Al-Qur'anul Karim.
Oke. Tapi yang menarik, kenapa setan kemudian mampu memerintahkan kepada kita? Kita lihat di sini perubahan kata kerja yang dipakai di dalam surah Al-Baqarah. Dari ya'idukum kemudian ya'murukum. Ya. Awalnya ya'idukum, tapi kemudian berubah menjadi ya'murukum. Kenapa? Karena orang sudah termakan. Setan pertama kali bukan ya'murukum. Karena kita lebih powerful dari setan awalnya. Dia hanya mampu menjanjikan. Ibarat orang berdagang, ya, dia selling, ya, dengan cara yang kalau kamu mengambil ini nanti pasti kamu akan begini seperti begitulah. Ini namanya ya'idukum, orang menjanjikan sesuatu. Ya, wah, dengan yang indah-indah, dengan beautifying dan segala macamnya lah. Kamu begini dan seterusnya. Dan setan tahu yang paling kita takutkan dalam hidup itu sesungguhnya adalah kefakiran. Dalam berbagai apapun. Bisa fakir dalam pengertian ekonomi, fakir dalam jabatan, ketakutan kita akan fakir. Ini yang musuh paling terbesar, pintu paling terbesar yang akan dimasuki setan untuk menggoda kita. Kita takut fakir. Takut fakir dalam pengertian apapun ya. Misalnya kalau dalam secara ekonomi ya kita takut kamu kalau tidak membayar itu misalnya kamu tidak akan dapat target, kalau kamu tidak dan segala macamnya lah. Kita dijanjikan. Padahal belum tentu, bisa fakir karena tersebut. Nah, ini pinternya setan saja menggoda kita, namanya ya'idukum. Tapi begitu kita sudah masuk dalam perangkapnya, ya, dalam perangkap ya'idukum, maka kita sudah kehilangan akal sehat. Kita sudah kehilangan, karena once kita sudah ya'idukum, maka nanti setan bisa ya'murukum. Nah, nanti contoh lebih konkret kita lihat pada kisahnya Barseso, ulama Bani Israel, yang habis ini kita akan ceritakan. Jadi, ya'murukum itu adalah proses akhir setelah setan melakukan dagangannya dengan ya'idukum, kemudian baru ya'murukum. Lihat, di surat ini Allah menggambarkan ukfur sudah dengan fi'il amar untuk menunjukkan sudah sampai di sini. Sudah sampai di sini. Karena ayat ini dibikin simple oleh Allah SWT sebagai bentuk strategi setan. Ya, karena itu kalimatnya kamatsalil syaitan idz qala lil insan ukfur. Sekarang sudah dia bisa memerintah ukfur. Nah, karena sudah orang ini sudah terbelit sekarang dengan setan, ya. Sudah terbelit dia, ini teorinya ya. Begitu dia sudah termakan oleh janjinya setan dan sekarang dia sudah bisa memerintah, ya. Perintahnya apa? Menutup kebenaran. Meskipun dia tahu itu benar, nanti dia akan tutup. Masya Allah. Maka setelah dia sudah bisa memerintah, dia akan melakukan. Jadi ini yang kedua. Yang na'udzubillah ya, semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau sudah dia setan sudah bisa memerintah, ya, maka akibatnya setelah orang bisa memerintah, dia akan melakukan. Nah, nanti kalau orangnya sudah melakukan, setan nanti akan bilang inni bariun. Ini bariun, saya disown, saya berlepas diri, dia cuci tangan, ya. Dia cuci tangan. Kalau orang Indonesia menyebut dia cuci tangan, seakan-akan dia tidak terlibat. Dia cuci tangan. Ini bariun, baro'ah, seperti waktu kita bahas di surat Taubah. Dia kemudian tidak mau tahu dengan apa yang telah dia lakukan. Oke, jadi itu tekniknya ukfur. Jadi pelan-pelan dari ya'idukum, ya, kemudian berhasil ya'murukum. Setelah sudah ya'murukum, orang akan mengikuti dan melakukannya. Begitu dia sudah melakukan, setan kemudian lepas karena tujuannya dia tidak mau ikut serta. Ya, maka kemudian dia melakukan inni bariun, kata dia. Setelah itu dia bilang apa? Inni akhafullah. Kita perhatikan, ada muncul takut sekarang kalau orang Yahudi tadi atau orang-orang yang menjadi musuh Rasulullah di Madinah digambarkan mereka takutnya itu digambarkan dengan rohbah kemarin. Sekarang muncul khauf, ya, muncul khauf. Kalau masih tak taruh di mana kemarin ya, di sini kayaknya. Kalau masih ingat yang di sini ada perbedaan tingkatan khauf, ya.
Kalau kemarin yang untuk orang Yahudi ini rohbatan, ya. Jadi rasa takut yang seperti orang sedang mau ujian, ya. Seperti student yang sedang menghadapi exam, ya, tidak bisa tidur, tidak bisa rileks, ya, dan seterusnya. Namanya rohbatan. Lah, setan rasa takutnya digambarkan dengan kata khauf. Khauf itu seperti yang di sini, misalnya saya bacakan saja, adalah perceived danger and a fear of something that is physical, something you see in front of you. Jadi rasa takut yang bersifat fisikal, seperti kalau misalnya di depan kita ada ular, di depan kita ada kalajengking, ada harimau misalnya, kita takut karena melihat di depan kita. Ini rasa takut yang paling buruk sebenarnya. Kenapa? Karena orang hanya bisa takut kalau dia melihat dengan indranya. Lah level manusia itu kan sebenarnya bukan pada indera sebenarnya. Kita ini lebih dianggap sebagai manusia karena kita adalah memiliki potensi yang jauh lebih hebat daripada indera, yaitu akal, brain kita, mind kita, soul kita. Lah orang ini digambarkan tumpul sudah. Akalnya tumpul, hatinya tumpul, sehingga rasa takutnya itu harus kelihatan, harus nampak fisikal, baru dia takut. Jadi orang yang hanya bisa punya kesadaran dari bentuk zahir, dia tidak mampu untuk berpikir jauh mendalam, kemudian menghasilkan conclusion, dan dia bisa menjadi takut karenanya. Itu lebih sophisticated, dan dia tidak punya kemampuan untuk khauf yang kayak demikian. Ya, dia harus kelihatan. Nah, setan itu digambarkan oleh Al-Quran semacam itu. Dia setelah melihat orang-orang itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dia takut resikonya. Atau ketika dia melihat, waduh ini sudah kalah ini, nanti begitu dia sudah tidak mentaati Allah dan azab Allah turun, dia menjadi takut. Karena sekarang, saya tidak ikut-ikut loh, itu pengecutnya setan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, ada 3 di sini yang digambarkan Al-Quranul Karim sebagai gambaran dari janjinya setan. Dia berjanji awal-awal sampai nanti punya kemampuan untuk memerintah. Setelah itu maka orang akan melakukannya, dia berjanji dengan yang baik, tapi nanti begitu hukuman datang karena dia tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka begitu azab akan datang dia bilang ini dari ya, saya berlepas diri. Dia cuci tangan dan dia menyatakan dia takut kepada Allah. Kenapa? Karena dia melihat siksa yang datang. Nah, seperti case pada Perang Badar nanti kita lihat. Ya, misalnya Allah menjelaskan di surat Al-Anfal untuk gambaran yang lebih clear bagaimana janjinya setan. Wa id zayyana lahum. Nah, sekarang perhatikan. Kalau di surat Al-Anfal dimulai dengan tazyin, ya, beautifying. Zayyana lahu syaiton a'malahum. Ingatlah ketika setan zayyana melakukan tazyin, beautification, diperindah. Apa yang dibikin indah? A'malahum, amal-amal mereka. Maksudnya mereka melakukan pelanggaran, ya, mereka melakukan perbuatan maksiat, memaksiati Allah dan Rasul, tapi setan berusaha membuat itu nampak sebagai sesuatu yang indah buat mereka. Ini yang menarik ya. Jadi prinsipnya sebenarnya kita ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melakukan maksiat, ya, kalau kita melakukan pelanggaran, ya, maksiat kepada Allah, itu sebenarnya kita akan melihat sebagai sebuah keburukan, bukan sebuah kebaikan. Karena itu semua dosa bahasanya di dalam agama mengarahkan kepada sesuatu yang menjijikkan. Ya, misalnya, ya, yang jamaknya sayyiat misalnya adalah bangkai, ya, bangkai binatang yang sudah keluar ulat-ulatnya, dan kita jijik kita, ya. Karena secara naluriah orang tidak suka. Maka setiap maksiat sebenarnya naturally-nya itu orang tidak mau, tidak suka, karena memang bertentangan dengan fitrahnya misalnya. Atau misalnya digambarkan dengan dzambun misalnya.
Karena dzanbun itu ekor itu dekat, mohon maaf ya, dengan dubur, dekat sesuatu yang menjijikkan. Karena itu juga mestinya orang nggak suka ya dengan dzambun misalnya, dan seterusnya dengan fakhsya ya, satu perbuatan yang akan menghilangkan sifat kemanusiaan ya, binatang buas dan segala macamnya. Jadi kalau kita perhatikan semua kalimat-kalimat yang menunjukkan dosa itu digambarkan di dalam agama kita sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ruhani kita sendiri. Oke, jadi sebenarnya kalau orang melakukan maksiat, asalnya kita nggak suka. Nah ini yang menarik, setan itu punya kemampuan apa yang nampak buruk, mausuk, sayyiat, dzambun, fakhsya, segala macamnya, itu nanti dibikin menjadi zayyana, menjadi indah, nampak sebagai sesuatu yang benar. Ya, dan ini yang menarik, case-nya di Perang Badar. Wah, dia mau melawan Rasulullah SAW, memerangi Madinah. Dan dia berkata, lihat, caranya dia berkata, La ghaliba lakumul yaum minan nas, kata dia. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini. La ghaliba. Gak akan ada yang mengalahkan. Lakum buat kalian semuanya. Al-yaum pada hari ini, minan nas. Dari manapun sajalah. Kamu pasti menang. Wa inni jarul lakum, dan kami ini adalah tetangga buat kalian. Jar maksudnya begini, kalau kita ini hidup bertetangga, maksudnya jarun itu kalau misalnya kita ini ada masalah, ya, maka orang yang pertama kali akan membantu kita dan mengetahui kesusahan kita dan kemudian mengulurkan tangan bantuan kepada kita adalah tetangga, karena dia hidup dengan kita. Kata dia, itu bahasa yang lain untuk menunjukkan, dan saya ini akan mensupport Anda. Saya akan pasang badan buat kalian. Saya dan seterusnya. Jadi setan dibikin, setan menghiasi orang-orang kafir pada saat itu, orang Quraisy dengan kalimat itu. Dihiaskan bahwa sikap mereka menentang Rasul, sikap mereka untuk memerangi Madinah sebagai perbuatan yang baik. Dan mereka diyakinkan tidak mungkin dia bisa kalah dengan macam-macamnya itu. Jumlah yang besar, dan seterusnya. Tapi lihat, falamma tara'atil fi'atan. Maka ketika kedua pasukan itu sudah berhadapan-hadapan, sekarang saling melihat, naqasu ala aqibaih. Masya Allah, sekarang. Setan sekarang berbalik. Ya, berbalik ke belakang. Wa qala inni bari'um minkum. Kenapa? Karena dia melihat malaikat ya, yang menyiapkan pasukannya dan siap untuk menghancurkan orang-orang kafir Quraisy dalam perang Badar. Setan menjadi ketakutan dan dia berbalik ke belakang dan dia berkata, inni bari'um minkum, aku berlepas diri dari kalian, inni ara ma la tarawun, sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Karena itu inni akhafullah, sesungguhnya kami takut kepada Allah, wallahu syadidul iqab, dan Allah sangat berat siksanya, sangat berat siksanya. Yang menarik, ketika ayat ini turun, perjanjian atau janji manisnya orang-orang munafik kepada Yahudi itu belum terlaksana. Maksudnya mereka belum menyatakan ini bari minkum. Jadi mereka masih menyatakan janji setia. Kalau nanti diperangi dia akan ngasih support. Kalau dia nanti diusir dia juga akan berangkat juga. Tidak akan tinggal di Madinah. Nah, ini satu sisi ketika Allah menyatakan bahwa sikap orang munafik, janjinya orang munafik seperti janjinya setan, itu bagian dari mukjizat Al-Qur'an yang bisa memprediksi kira-kira apa nanti yang akan dilakukan oleh orang munafik ketika perang benar-benar terjadi antara orang Islam dengan Yahudi Bani Nadir. Dan subhanallah, begitu benar-benar terjadi peperangan, pasukan Islam bergerak ya mengepung perkampungan Bani Nadir, apa yang terjadi? Adakah orang munafik keluar membantu? Adakah orang munafik ketika itu juga ikut membersamai orang-orang Yahudi Bani Nadir untuk pergi? Tidak. Shadaqallahul azim. Jadi persis seperti yang digambarkan Al-Quran, begitu mereka melihat tanda-tanda kekalahan, ketakutan dari orang Bani Nadir, orang Yahudi, orang munafiknya menyatakan apa? Inni bari'um minkum.
dia tidak ikut-ikut, dia disown, ya, dia stay away dan menyatakan apa? Ini akhafullah, masya Allah. Itu yang digambarkan Al-Quran bahwa janjinya orang munafik sama persis dengan apa yang dilakukan setan kepada kita. Hanya bedanya kalau setan itu tidak kelihatan caranya menggoda kita, tapi kemudian kita harus hati-hati kapan kita akan mengerti kalau kita sedang tergoda dengan setan. Kalau perbuatan yang menurut syara itu bersifat salah, tapi kita membenarkannya, itu tanda kita sudah dikepung oleh setan. Kita sudah ditipu oleh setan. Kita sudah mengikuti perintah setan ukfur. Hati-hati, sebentar lagi nanti kita akan menyesal. Kenapa? Karena begitu nanti negatifnya datang, ya resiko dari perbuatan yang kita pilih itu kemudian terjadi, setan akan ini bari umming, masya Allah, dan ini akhafullah. Itulah mengapa ayat ini menggambarkan gambaran dari janjinya orang munafik, orang Yahudi, orang munafik yang dipersamakan dengan janjinya setan. Kita lihat contoh yang lebih clear lagi dari kisah yang juga ditulis oleh banyak mufassir untuk menggambarkan bagaimana cara setan ya di dalam menggoda manusia sampai bisa memerintahkannya. Qala Ibnu Abbas fi qouli ta'ala kamathali syaiton kana raghib fil fatrah yuqalu lahu Barsisa atau Birsisa. Dulu ada seorang ulama Yahudi yang sangat alim namanya Barsisa. Okay? Qad ta'abbada fi sauma'atihi sab'ina sanah. Dia ini sudah beribadah ya di tempatnya, di sinagognya atau di tempatnya dia beribadah selama 70 tahun lamanya. Lam ya'silla fiha tarfata ain, dan dia tidak pernah bermaksiat sekejap mata pun. Masya Allah, ibadah terus. Orang Yahudi itu dulu zaman Bani Israel, orang itu baru dianggap alim kalau masa kira-kira 70-80 tahunan dia tidak pernah bermaksiat. Maka orang itu disebut dengan Abdullah. Baru dia mencapai gelar hambanya Allah Subhanahu wa taala. Barsisa itu semacam itu. Ya, sampai apa? Iblis iri dengan dia. Iblis dengki sama dia. Bagaimana caranya saya bisa menggelincirkan Barsisa ini? Fajama iblis marodatas syayatin. Iblis kemudian bikin rapat, ya, gathering, meeting, serius meeting. How to deceive Barsisa. Wah, sekarang semua jin, setan-setan yang jahat, semuanya dikumpulkan bersama iblis, kemudian mereka berpikir bagaimana kita bisa menggelincirkan Barsisa karena kebaikannya, ya. Wah, karena penting ya, karena kalau ada orang yang paling taat kepada Allah itu bisa digelincirkan, itu akan punya dampak domino kepada yang lebih rendah kualitasnya imannya dibanding dia. Kata iblis, ala ajidu minkum mayyakfini amro Barsisa. Siapa di antara kalian ini yang bisa katakanlah menyelesaikan kasus Barsisa ini? Ada setan ya yang dijuluki dengan al-abiyad, si putih ya, the white, tidak ada hausnya ya, the white. Dan dia sahibul anbiya. Dia jenis setan yang memang selalu menggoda para nabi. Ini sudah kelas, ini ibaratnya ini sudah full profesor ya. Nah, ini sudah mungkin triple PhD-nya di dalam deceiving ya. Masya Allah, ini namanya al-abiyad, si putih ya. Kayak apple saja ya, si putih, al-abiyad ya. Dan wa huwa alladhi qasada an-nabi fi suratihi Jibril yuwaswisu ilaihi ala wajhil wahyi faja'a Jibril fadakhala bainahuma ila akhirih. Singkatnya saya singkatkan, suatu hari kemudian dia punya trik bahwa kata dia ana akfikahu fantalaqa fatazayyab ila akhiri wa khalaqa wasatarasi hatta ata sawatu birsisa fanadahu falam jibu kana la yanta min salati illa fi kulli asri ayyam. Oke, sampai kemudian
si Al-Abiyad ini membentuk dirinya menjadi juga seorang yang ahli agama. Ya. Dan dia bertamu kepada dia, tetapi dia Assalamualaikum, tidak mau dia. Bersiso terus tenggelam di dalam sholatnya, karena dia tidak mau diganggu. Ya, dalam sholatnya. Terus begitu. Ya. Wala yuftiru illa fi kulli asrati ayam. Bersiso ini karena la yanfatil min sholati illa fi kulli asrati ayam. Dia terus begitu ya. Dalam 10 hari begitu Barsiso ini tidak berbuka kecuali setiap 10 hari. Wa kana yuwasilul asra aliyam. Dia terus puasa, bukanya, waduh, wis gambaran ibadahnya memukul lah. Saya tidak terlalu mendetailkan lah, mau cepat saja. Setelah itu baru si setannya ini merubah dirinya menjadi manusia, ahli ibadah. Kemudian karena Barsiso tidak peduli, dia masih tenggelam dalam sholatnya. Si orang ini, setan ini, namanya Al-Abiyad ini, kemudian juga ikut sholat. Ya, begitu dia melihat, Barsiso melihat orang ini kayaknya baik. Baru Barsiso merasa bersalah dan kemudian berkata kepada si setan putih ini yang sudah menampakkan dirinya seperti manusia. Ditanyain, ma hajatuka? Hajatmu apa? Faqala, dia berkata, an aku nama aku kepingin membersamaimu. Ya, fa'ata adab fa'ata adab bi adabik. Saya akan bersikap sebagaimana sikapmu, saya akan berusaha meniru amal-amalmu, dan saya akan kepingin bersama-sama bisa beribadah denganmu. Kata Barsiso, inni fi zuhulin angka, enggak aku, saya punya urusan sendiri, enggak mau dia. Wah, enggak masuk kita. Summa hajatuk faqala anta dzanali fartartafi ilaik. Singkat cerita, dia enggak dipedulikan, terus saja sholat dia. Falamma ra'a Barsiso sijjata, tapi orang ini enggak berubah. Godanya mulai lihat. Belum bisa memerintah setan pertama kali. Dia justru menampakkan, lihat, kesukaannya apa Barsiso ini. Barsiso ahli ibadah, sholat, puasa, terus begitu. Diikuti, dia ikut sholat, dia ikut puasa. Ya, sampai menarik pelan-pelan, pelan-pelan. Itu yang disebut dengan pelan-pelan, pelan-pelan. Setelah mulai tertarik lagi, dia memperhatikan. Barsiso berkata, apa kata dia? Mungkin kayaknya memang benar orang ini. Dilihat, kok sungguh-sungguh dia. Semalaman dia juga sholat misalnya, dan segala macamnya. Baru Barsiso bertanya lagi, maha jatuh. Sebenarnya apa sih keinginanmu? Kata dia, anta dzanali fartartafi ilaik. Kata dia, agar kamu mengizinkan kepadaku sebagaimana yang aku inginkan itu. Kita ingin bahwa benar-benar kamu itu mengizinkan aku untuk bisa bersama-sama. Masya Allah. Akhirnya udahlah, mereka bersama-sama. Ya, fa'adzina lahu fa'aqama liul abdad matahu. Akhirnya bersamalah mereka ini sholat, puasa, berbuka puasa sampai berapa? Masya Allah. Mereka ini la yuftiru illa fi kulli arba'ina yauman wahidan wala yanfatilu min salati illa fi kulli arba'ina yauman. Terus ya 40 hari baru makan, buka puasa, sholat juga demikian. Udah sampai kemudian setelah melihat betapa hebatnya orang ini, ya sampai 40-80 hari, kemudian si setan yang putih ini berkata, indi da'watun yashfillahu biyas saqim. Kata dia, setelah bersama-sama, sekarang Barsiso sudah sama sekali tidak melihat sesuatu yang negatif dari setan yang merubah dirinya menjadi orang yang ahli ibadah ini. Baru setan mulai masuk. Masih pelan ini, tahapan nomor 2 sekarang. 1, memikat hati Barsiso. Dengan apa? Dengan kesenangan yang sama. Ini juga hati-hati. Setan masuk dari sesuatu yang kita senangi. Kalau kita senang bola, masuknya lewat bola. Kalau kita senang ibadah, masuknya lewat ibadah. Kita senang Quran, masuknya dari Quran. Dan seterusnya, dan seterusnya. Masya Allah ya. Sampai kemudian tidak ada keraguan sedikit pun, baru dia mulai naikkan. Nah, sekarang ke Barsiso, setelah dia diterima, dia sholat bersama, dia berbuka bersama. Ya, setelah Barsiso merasa yakin, nyaman dengan orang ini, ya, padahal setan,
Baru dia berkata apa? Dia bilang, "Indi da'watun, aku punya doa yang bisa menyembuhkan seluruh penyakit. Mau gila, mau penyakit apapun, tak ajarkan kepadamu." Wah, setelah dikasih tahu, hebat sekarang, jago sekarang Barseso. Mulai step kedua, ya, step kedua diajarin doa. Sekarang step ketiga, udah ditinggal sama dia. Lain ceritanya sekarang, lain cerita sudah. Wah, setelah itu apa yang terjadi? Dia sekarang pindah ke apa namanya satu keluarga raja lah yang terdiri, saya singkatkan saja, dari 3 orang anak raja ini, jadi punya saudara laki-laki 3, anaknya 3, yang satu perempuan. Ya. Yang perempuan dibikin sakit. Oke, setelah dibikin sakit, diundang tabib segala macam, tidak ada yang bisa sembuh. Akhirnya setan masuk, yang bisa menyembuhkan adalah Barseso. Dia bisa menyembuhkan karena dia doanya dikabulkan oleh Tuhan. Wah, akhirnya apa yang terjadi? Idhabu biha ila Barsiso, fada'uha indah, fa idza jaa syaitanuha da'alaha fabari'at. Qala fabnu ila akhirih, ya. Kemudian kesanalah mereka, tapi kemudian disembuhkan, didoakan sembuh, tapi kemudian datang lagi, sakit lagi. Simpulnya kemudian, oke, kalau begitu gini aja, untuk mudahnya dibangunkanlah ya rumah di dekat pondoknya kalau sekarang, atau tempat ibadahnya Barseso, agar jauh lebih memudahkan. Singkat cerita saya terlalu panjang untuk dibaca ya, tapi singkatnya kemudian apa yang terjadi dalam salah satu penyembuhan itu, ya waktu Barseso berusaha menyembuhkan, iblis ya atau setan mengungkapkan auratnya si perempuan ini, dan kemudian tergodalah Barseso, terjadilah hubungan, dan kemudian karena ketakutan lama-lama hamil. Begitu hamil makin ketakutan dan dibunuhlah. Setelah dibunuh, kemudian dikuburkan, tetapi setan menarik sebagian baju dari si perempuan tersebut, sehingga di kuburan itu kelihatan ada sedikit baju, tapi tidak dilihat oleh Barseso. Singkat cerita, selesailah itu, seperti tidak ada masalah kemudian. Tetapi kemudian setan mendatangi 3 saudaranya itu. 3 saudaranya datang kepada Barseso, yang menyatakan, Barseso menyatakan, ya ini adikmu sudah sakit, tidak bisa lagi diobati karena dia meninggal. Percaya pertama kali. Datang lagi setan ke mimpinya dan menyatakan, periksa itu kuburannya. Kamu lihat ada kain yang keluar itu. Dia tidak sakit, tapi sebenarnya dia dibunuh oleh Barseso. Maka kemudian dibukalah kuburannya, singkatnya, dan kemudian ketahuanlah kalau Barseso sekarang adalah pembunuhnya. Maka Barseso dihukumi akan dipenggal kepalanya. Dalam keadaan yang amat sangat ketakutan, ya, setan yang dulu itu muncul lagi. Wa qala syaitan ata'rifuni? Hei Barseso, apakah kamu kenal dengan aku? Baru dia berkata apa? Ana sahibuk. Aku ini temanmu, alladzi 'allamtuka da'awat, yang dulu aku ajarkan kepadamu doa-doa. Amma taqaitallah, amma tahaita wa anta a'budu bani Israel. Ya, summa lam yakfika sani'uka hatta fadhahta nafsak wa aqrarta 'alaiha, udah ila akhirih. Kata dia, kamu itu enggak takutkah kepada Allah Subhanahu wa taala? Lah kalau kamu enggak malu dah, nanti bagaimana? Kamu ini orang yang paling alim di kalangan para Bani Israel. Dan terus kalau keadaanmu kayak begini, kamu memiliki dosa yang itu, dan kamu sekarang akan dipenjara, akan dibunuh, ya. Terus bagaimana itu? Maka tidak akan ada orang yang melihat kebaikan dari agama ini. Tidak ada orang yang akan melihat dengan pandangan yang baik, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Bingung ini, ya, apalagi dalam keadaan mau dibunuh, kamu mau selamat, ada caranya biar kamu bisa memperbaiki diri lagi dan segala macam. Wah, dihiasilah dengan kalimat-kalimat yang baik, sampai Barseso kemudian menyatakan, kaifa asna, apa yang harus aku lakukan? Aku ingin keluar dari jeratan pembunuhan ini, ya, pemenggalan ini. Qala, setannya berkata kemudian, gini saja, kamu taati saya.
kamu taati saya. Saya nanti satu saja yang saya minta. Nanti kamu akan saya selamatkan dan maka kamu akan terbebas dari semuanya. Apa itu? Kata Barsesa. Setannya berkata, tasjudli sajadatan wahidah. Sujudlah kamu kepadaku dengan satu kali sujud saja. Ana af'al. Katanya Barsesa, saya akan melakukan. Fasajadalahu min dunillah. Maka dia sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faqala ya Barsisa, dan kemudian dia berkata, "Hei Barsisa, hada aradtu minka." Inilah sebenarnya tujuan saya melakukan sejak berapa bulan yang lalu atau berapa hari yang lalu sudah, berbulan-bulan yang lalu. Kana aqibatu amrik angkafarta bi rabbik. Ya, dan memang itu tujuan saya sampai kamu bisa kufur. Nah, kalau kamu sudah kufur, ya, sekarang ini bari umming. Apalagi sekarang kamu sudah kufur, kamu pasti sudah kena azab oleh Allah. Ilmu tidak berguna, segala macamnya tidak berguna, dan sebentar lagi kamu akan mendapatkan siksa dari Allah SWT. Dan karena itu aku berkata, inni bari ummingka, aku berlepas diri darimu. Inni akhafullaha rabbal alamin, rabbal alamin. Ini contoh konkret bagaimana setan menggoda Barsisa. Ya, pada Barsisa orang yang soleh bisa kelihatan setannya, ya, karena harus nampak bisa meyakinkan. Ya, karena dia orang yang soleh, dia orang yang soleh. Jadi kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh setan tadi, ya, kepada Barsisa, mulai dari sesuatu yang paling dekat kepada kita. Dia pelan sekali untuk menggoda manusia. Jadi belum bisa memerintah. Jadi masih pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, dia tahu apa yang kita senangi. Disesuaikan dengan kesenangan kita. Itu hati-hati. Dia ahli ibadah, masuknya dengan ahli ibadah. Pelan dia. Sampai masang target, ujungnya nanti sampai kita yakin. Kalau kita yakin, baru dia pasang jebakan, ya, yang nanti ujungnya adalah kufur. Setelah kufur, persis seperti tadi itu, menyatakan bariun, ya, dan menyatakan akhafu. Itulah triknya setan yang digambarkan dalam kisahnya Barsisa. Kita akan dapati yang mirip sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik terhadap Bani Nadir. Tapi ini sebenarnya bukan konteksnya meskipun untuk orang munafik, tapi untuk kita semuanya. Kita juga bisa punya model sebagaimana orang munafik, ya, yang kalau berjanji kepada orang lain, sedap benar, memberikan bunga-bunga, yakin, tapi begitu nanti ada resiko, ya, yang buruk, kita cepat-cepat berlepas diri. Nah, tapi sebelum ada, kayak mau mensupport begini dan segala macamnya. Ini terutama bagi mereka yang punya kekuasaan, ya, yang berada di dunia bisnis atau segala macamnya lah, ya, sama lah, atau orang di dunia politik. Ini sangat harus kita perhatikan dari satu sisi, apakah kita mengikuti gayanya orang munafik dan sekaligus apakah kita mengikuti attitude-nya iblis atau attitude-nya setan, yaitu begitu tadi. Ya, kalau berjanji, masya Allah, kayak mau memberikan full support, ya, membeautifikasi dan segala macamnya lah, ya, terhadap hal-hal yang bertentangan dengan aturan. Ya, pada konteks kita mungkin harus kita luaskan, ya, tidak saja bertentangan dengan aturan Allah SWT, termasuk aturan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Itu juga mestinya buat orang Islam kita juga harus taat. Ya, udahlah, ada apa-apalah. Nanti begini-begini, siap, saya nanti kalau masih ada apa-apa, saya akan support kamu. Wah, hati-hati. Kita ini sudah termakan sebagaimana setan. Bagi kita yang sedang bagi posisi Bani Nadir atau posisi kita yang sedang digoda untuk kufur, untuk tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Hati-hati. Kita harus jeli benar melihat, dia mau meminta saya begini. Ya, dan seterusnya. Kalau orang kalimatnya manis, menunjukkan support dan segala macamnya,
Nah, dia berarti setan. Ya, dia berarti godaan. Nanti persis sama sebenarnya di dalam Al-Qur'anul Karim, bahkan nanti setan di Yaumul Qiyamah akan digambarkan secara menarik ya. Seperti Ibnu Katsir yang menjelaskan yukhbiru ta'ala amma khataba bi iblis adba'ahu. Nanti ya iblis akan berkhutbah di neraka. Ya, di hadapan semua pengikutnya. Kapan? Ba'dama qadallahu baina ibadah. Setelah Allah memutuskan semua hambanya ini masuk surga, ini masuk neraka. Selesai semuanya, sekarang yang masuk surga, yang masuk neraka. Iblis kemudian ngambil podium, dia berkhutbah. Fa'adkhalal mu'minina al-jannah. Orang mukmin semua masuk surga, wa askanal kafir ad-darokat. Yang kafir masuk ke dalam neraka. Faqama fi iblis. Iblis mulai berdiri. La'anahullah. Semoga Allah melaknatinya. Hina idin pada hari itu khotiban sebagai khotib liyazidahum khuznan agar apa? Agar semakin sedih semua orang yang masuk neraka. Ya, ditambah lagi, masya Allah ya. Wahasrotan semakin rugi. Dan apa? Khutbahnya iblis direkam di dalam Al-Quran surah Ibrahim ya dari ayat ke-22 sampai 23. Waqala syaitan, dan setan berkata, lamma qudiyal amr, setelah segala sesuatunya setelah diputuskan nanti. Ya, selesai semuanya sudah. Hisab selesai, segala macamnya sudah diputuskan. Ini surga, ini neraka. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kalian dulu. Wa'dal haq. Dengan janji yang benar. Allah dulu menjanjikan kalau kamu sholat akan begini. Kamu zakat akan begini. Kamu punya akhlak yang baik akan begini. Wa wa'adtukum. Aku dulu juga berjanji kepada kalian. Tapi fakhlaftukum, kamu saya tipu. Saya cuma berjanji tapi itu janji yang palsu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Lihat kalimatnya. Wa ma kana, dan tiadalah diriku ini atas kalian min sultan. Saya tidak punya kekuatan. Saya tidak punya power, kata setan. Ya, saya tidak punya power. Illa an da'autukum, kecuali aku ini hanya berdakwah buat kalian. Cuman ngajak. Masalahnya adalah fastajabtum li, kalimat kalian. Setan mendakwahi, ya, mengajak-ngajak, dan kamu cepat sekali kamu kemudian berijabah. Kamu menerima ajakan saya. Karena itu kata setan, fala talumuni, maka jangan caci maki saya. Walumu anfusakum, salahkan dirimu sendiri, caci dirimu sendiri. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Ya, saya tidak bisa maksa kalian, kalian juga tidak bisa maksa saya. Inni kafartu, aku kufur bima asyraktumuni min qabl. Innadh dhalimina lahum adzabun alim. Masya Allah, kalau kita perhatikan itu apa namanya khutbahnya setan. Jadi ayat 16 memang agak terlalu terlalu panjang, tapi simpulnya adalah ayat 16 menggambarkan karakter dari orang munafik yang dipersamakan oleh Al-Quran dengan karakter setan, terutama dalam hal relasi dengan orang lain yang sering dengan kata-kata yang indah memberikan support, tapi sebenarnya dia sama sekali bukan untuk memberikan support dan kesungguhan untuk melakukan pembelaan. Dia sebenarnya cuma mau cari untung. Kalau mau kita pikirkan, nah iya, kalau memang dia tidak mau membela Ustadz, kalau memang dia tidak mau memberikan support, kenapa dia kok harus mendatanginya? Abdullah bin Ubay bin Salul datang ke Bani Nadir, ya ngajak diskusi, memberikan kata yang support, karena dia mencari peluang. Munafik itu di mana-mana, yang memikat dia adalah harta. Yang memikat dia adalah apa yang membahagiakan nafsunya. Dia cari peluang semuanya. Oke, nanti kalau terjadi peperangan, kalau Bani Nadir yang menang, wah, saya masih bisa untung. Saya masih nanti dapat jatahnya di sana. Nah, tapi nanti kalau orang Islam yang menang, lain lagi ceritanya. Karena itu, saya harus membaiki dua-duanya. Ini yang biasanya disebut dengan seperti bunglon. Ya, dia berada dimanapun, sangat pragmatis sekali. Jadi salah satu ciri dari orang munafik adalah sangat pragmatik, ya, sangat pragmatis orangnya. Yang kedua, orientasinya adalah urusan money. Semua diukur sesuatu yang menguntungkan buat nafsunya. Tidak ada idealisme,
tidak ada nilai yang dia cari, tidak ada komitmen di dalamnya. Karena sebenarnya yang dia cari adalah keuntungan. Makanya dia mencoba mencari semuanya. Ya, saya kalau misalnya ini yang menang saya untung, kalau yang di sini menang saya untung. Idealism, I don't care about idealism. My idealism is my money. Ya, uang, keuntungan buat diri saya. Maka kenapa? Begitu dia melihat tanda-tanda kekalahan dari Bani Nadir, makanya dia berlepas diri. Karena menganggap, you sudah tidak menguntungkan, bye-bye. Ya, I disown you. Itu polanya. Nanti kita melihat banyak sekali orang yang modelnya kayak begini. Bawahan terhadap jabatan. Kalau bawahan itu tidak menunjukkan loyalitas yang murni, yang tulus, loyalitasnya hanya karena uang, akan kelihatan pada kita. Maka dia akan kadang-kadang kalimat-kalimatnya itu bluffing semuanya. Kalimat-kalimatnya itu Masya Allah. Wah, pemanis, supaya indah kalau membuat laporan kepada bosnya. Kenapa? Karena tujuannya ada dia dapat keuntungan. Tapi hakikatnya apakah dia seorang yang loyal? Tidak. Apakah dia benar-benar akan berikan support? Tidak. Nanti akan melihat, itulah munafik. Jadi Quran ini ingin menjelaskan di ayat 16 ini, salah satu karakter dari munafik sesungguhnya adalah kecintaan dia terhadap materi, kecintaan dia terhadap harta, yang ditunjukkan dalam sikapnya melakukan perjanjian kepada beberapa kelompok-kelompok yang ditargetkan saya bisa menguntungkan. Karena itu Abdullah bin Ubay bin Salul bersama pemimpin-pemimpin orang munafik datang ke Bani Nadir, menawarkan bantuan dan seterusnya. Ini yang menarik ya, ini yang menarik. Sama lah kalau kita perhatikan IMF, katakanlah ADB, Asian Development Bank, semua, mohon maaf, kita misalnya any capitalist institution, itu kalau berjanji seperti hal-hal yang baik, ya tak? Kalau kamu pinjam uang ini, nanti akan begini, negaranya akan begini. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Jadi begitu misalnya IMF yang menghutangi Indonesia dulu, ya, kemudian justru membuat ambruknya ekonomi Indonesia di tahun 98. Apa IMF minta maaf? Apa IMF menyatakan, iya ini juga gara-gara saya? Nah, tidak ada hubungannya. Dia ini bariun. I don't know, kamu sendiri yang salah. Karena itu Tun Mahathir juga tidak mau dengan IMF kalau kita perhatikan. Sama, kenapa? Dia adalah lembaga-lembaga munafikin kalau kita perhatikan dari konteks Al-Quranul Karim. Ya. Kenapa? Karena tadi itu. Tidak mungkin. Orang itu kalau jujur, motifnya bukan karena hartanya itu. Itu yang mau diperlihatkan. Nah, yang menarik, setan motifnya bukan harta, motifnya setan. Motifnya setan itu untuk kufur, yang penting. Karena harapannya kalau nanti orang kufur, dia merasa puas. Kenapa? Karena dulu dia diperintah sujud pada Adam, dan dia membuktikan, enggak, saya lebih baik daripada Adam. Dan yang pertama, yang kedua, dia juga punya kepingin banyak teman nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi tetap saja ujung-ujungnya benefitnya kembali kepada diri mereka sendiri. Dan itu bukan sebuah bentuk kebaikan, pertolongan, sikap altruism. No, nothing to do with that. Dia selalu mencari ada keuntungan di baliknya. Karena itu begitu ada resiko, cirinya orang itu kalau tulus, dia siap menerima resiko. Orang kalau tidak tulus karena motif yang lain, apa cirinya? Begitu ada resiko, dia pergi. Ya, sama dengan apa yang dilakukan oleh orang munafik dan sama juga dengan apa yang dilakukan oleh setan. Kita selesai ayat ke-16, mohon maaf tidak terlalu kita akan masuk ke ayat yang ke-17, tapi saya persilakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan biar tidak monoton, saya kembalikan dulu sebelum kita lanjutkan ke 17. Okey, terima kasih Ustaz di atas pengisian berkaitan dengan ayat 16, talbis iblis dan juga sifat munafik yang Allah tamsilkan dalam ayat ni. Okay, jadi sahabat-sahabat mungkin ada reflection ataupun persoalan yang nak dikemukakan, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tanya? Ya, sila.
Assalamualaikum Dr. Muhammad. Dia bila syaitan tu dia kata ini akhafullah tu, dia dari segi apa tu maksudnya? Oke. Dari segi apa setan menyatakan ini akhafullah? Sebagaimana definisi khauf tadi adalah rasa takut dari sesuatu yang nampak secara fisikal. Apakah setan melihat Allah? Tentu saja tidak. Bukan dari situ persepsinya. Yaitu rasa takut yang muncul karena setan melihat dampak negatif dari tindakan yang dia lakukan yang kemudian diikuti oleh orang yang lain. Jadi dia merasa takut atas hukuman yang diberikan kepada orang tersebut. Itu disebut dengan inni akhafullah. Bukan dalam pengertian dia takut kepada Allah seperti orang mukmin, tidak. Seperti begini ya, Mas. Konkretnya beginilah. Perang Badar adalah perang yang dilakukan oleh orang Quraisy untuk melawan umat Muslim yang baru saja pelan-pelan berubah dari masyarakat yang tidak terorganisir sekarang menjadi negara kota yang bernama Madinah. Ya, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Makkah. Mereka telah diusir, mereka sekarang berusaha pelan-pelan menjadi sebuah masyarakat yang baik, ya, bikin masyarakat yang baik antara Ansor, Muhajirin, orang-orang Yahudi, hidup dengan damai, diatur dengan piagam Madinah, is good thing. Dan mereka sama sekali tidak punya keinginan untuk merebut Makkah dan seterusnya. Baru saja. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh setan, mereka membeautifikasi, membuat sesuatu yang indah agar apa? Agar mereka melawan Madinah. Maka itulah yang digambarkan di dalam Al-Quran, wa id zayyana lahum a'malahum. Maka perbuatan orang-orang kafir Quraisy yang bersepakat untuk kemudian, karena bahkan kalau kita detail cerita tentang perang Badar, itu memang inisiasi awalnya memang dari setan. Dari setan. Ya, sama juga ketika pembunuhan Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk apa yang harus kita lakukan ini setelah matinya, setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Ya, para pembesar-pembesar Quraisy melakukan diskusi di Darun Nadwah. Salah satunya adalah setan juga ikut bermusyawarah pada saat itu. Jadi sama, sehingga kemudian mereka memutuskan untuk memerangi Madinah. Awalnya tentu saja berpikir, kenapa saya berperang? Untuk apa saya berperang? Terus bagaimana kalau saya kalah? Bagaimana kalau saya menang? Bagaimana dampaknya? Dan segala macamnya lah. Nah ini tentu sangat beresiko, terutama terus apa? Ngapain juga? Lawang mereka yang mengusir dari Mekah. Dan kenapa pula mereka harus melawan Madinah dan seterusnya. Tentu ini ada sekian banyak pertimbangannya. Nah, setan masuk untuk memastikan mereka bahwa sikap yang mereka ambil, yaitu memerangi Madinah, adalah good thing, adalah sebuah tindakan yang benar. Bahkan ini tindakan yang beautiful. Dan itu memastikan dia. Padahal ujungnya apa? Ujungnya adalah memerangi Islam, memerangi Al-Quran, memerangi Rasulullah. Itu yang diinginkan oleh setan. Dan setan tahu kalau kamu memerangi Rasul, memerangi Rasulullah, memerangi orang Islam, memerangi Allah, kamu nanti akan hancur sebenarnya. Tapi setan tidak menjelaskan resiko itu. Dia menjelaskan resiko yang baik. Dan caranya adalah sebagaimana Al-Quran, ya'idukumul faqra. Dia menjanjikan kefakiran. Dengan menyatakan, loh, Madinah sekarang sudah established. Dan dia akan slowly but surely akan develop terus, dan nanti dia akan menjadi kekuatan yang juga sangat kuat. Dan bayangkan, kamu Mekah, meskipun sekarang kamu adalah the mighty power, tapi kalau kemudian Madinah makin kuat, apa yang terjadi dengan dirimu? Maka bisa terguncang dengan kekuatan new political power, which is in Madinah. Karena itu sebelum dia menjadi besar, inilah waktu yang sangat tepat untuk menghancurkan Madinah. Itu yang dimasukkan ke dalam pikirannya orang-orang Quraisy. Sampai kemudian dia memutuskan, oke, let's do. Makanya dia pergi. Oke, tapi setan tahu kalau kamu melawan Nabi, hancur kamu.
Kalau kamu melawan Allah, tidak mungkin Allah bisa dikalahkan. They know. Yang menarik kemudian, berangkatlah mereka dengan janjinya sampai digambarkan Al-Quran tadi. Nggak akan, kamu tidak bisa dikalahkan. Kamu menang. Makin yakin. Dan itu melahirkan confident. Awalnya ketakutan, awalnya dia mikir ini nabi yang dilawan, ada kekuatan divine power. Tapi mereka menjadi yakin. Kenapa? Karena tadi itu. Pertama dijanjikan, dikasih rasionalnya, sampai firm berangkat. Tapi begitu di pertempuran, setan tahu kalau Nabi Muhammad dibantu oleh para malaikat, dan dia tahu hancur nanti ini Makkah. Apalagi 5.000 malaikat yang diturunkan. Ya, dan Jibril memerintahkan pasukan. Ya, lah setan tahu itu. Maka begitu dia tahu, dia menyatakan apa yang pertama kali? Ini bari umming. Aku berlepas diri darimu. Aku tidak ikut-ikut ya, saya cuma memberikan saran loh. Yang perang kan kamu, saya tidak ikut perang. Karena itu dia bilang ini bariun. Dan dia ini akhafullah, maksudnya ini akhafu adzab Allah. Maksudnya aku takut dengan azabnya Allah ini. Karena kamu akan hancur, itu maksudnya. Bukan dalam pengertian takut kepada Allah, yakni menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan Allah. No, tapi takut dalam pengertian siksaan yang turun pada saat itu, yang bersifat fisikal. Karena sekali lagi, iblis atau setan itu takutnya digambarkan dengan kata khauf. Kenapa? Karena dia takut terhadap sesuatu yang fisikal. Itu yang disebut Al-Quran, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Ya, kamu sebentar lagi akan tahu. Kapan? Ketika nanti sudah dihadapkan. Lihat Al-Quran misalnya menyatakan orang-orang yang juga mirip dengan setan di surat Al-Mulk. Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Misalnya kalau falamma ra'au, ketika mereka melihat zulfatan, ya, zulfa itu neraka, tempatnya mereka yang akan diperlihatkan, tapi diperlihatkan secara pelan-pelan. Karena mereka berjalan semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Dia tahu sekarang tempat tinggalnya. Sekarang tahu dia tempat yang akan membakar dirinya. Dia semakin tahu bagaimana nanti susahnya. Kenapa? Karena zulfa. Makin didekatkan, pelan-pelan, slowly. Maka begitu dia melihat, lihat sekarang. Dia melihat dengan apa? Dengan mata kepala. Dia melihat dengan kelihatan semuanya. Itu yang disebut dengan khauf. Karena dia baru merasa takut saat kapan? Saat melihat. Karena itu Al-Quran menggambarkan apa? Si'at wujuhul ladzina kafaru. Menghitam, penuh dengan kesumpekan. Ya, siapa? Wajahnya orang-orang yang kafir. Ya, dan dikatakan pada dia, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Iya, guru yang kamu selalu minta. Kapan Muhammad siksaan itu? Kapan akhirat itu? Kapan kita ini kalau memang berbuat salah akan dihajar di neraka? Itu maksudnya. Itu yang maksud dengan ini akhafullah. Ini akhafullah. Jadi beda. Orang mukmin itu digambarkan khusyuk, digambarkan punya takut kepada Allah yang bukan hanya dari aspek fisikal. Ya, kita tidak pernah melihat surga, kita tidak pernah melihat neraka, kita tidak pernah ketemu Rasulullah SAW, tapi kita iman. Kita takut kepada neraka meskipun kita belum pernah melihatnya. Ya, kita takut kepada Allah meskipun kita belum melihat sendiri azabnya dan seterusnya, keagungannya. Tapi muncul, karena itu orang iman itu gambaran takutnya bukan khauf. Ya, ada khasyah. Bagi para ulama, takutnya namanya khasyah. Kenapa? Karena takut berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan mata kepala. Dia mikir, dia mendalami ayat Allah, dia membaca hadis Rasulullah SAW, dia tafakkur, dia tadabbur, muncul rasa takut. Namanya khasyah. Kenapa? Semakin dia tambah ilmu, semakin dia tambah takut pada Allah. Kan itu. Karena itu Al-Quran menyatakan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah SWT adalah para ulama. Kenapa? Rasa takut yang bukan karena aspek fisik, tapi aspek intelektual. Dia mempelajari apa, muncul rasa takutnya kepada Allah, ya Allah. Itu namanya nah, setan itu yang berkata, inni akhafullah dalam perspektif itu. Dia takut akan azabnya Allah. Sekarang azab Allah ditimpakan kepada orang kafir Quraisy. Ya,
70 orang pembesar kafir Quraisy mati di perang Badar. Nah, setan takut dengan itu, melihat kekalahan, melihat dan segala macam, inni akhafullah. Itu maksudnya. Kira-kira begitu?